Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royanika. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sebuah topik dari mata kuliah Falsafah dan Agama mengenai falsafah kenabian. Tentang falsafah kenabian ini sebenarnya sudah terjadi perdebatan di antara para filsuf muslim sejak abad ke-8 Masehi. Di antaranya ada filsuf muslim yang berpendapat bahwa nabi itu tidak penting karena akal manusia sudah mampu membedakan baik dan buruk. Itu yang dikemukakan oleh Al-Razi dan juga pendahulunya Al-Ruwandi. Namun filsuf lain juga menolak pendapat ini gitu. Tidak sependapat dengan mereka, seperti misalnya Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Murtado Mutahari. Bagi Al-Farabi, Nabi adalah seorang yang memiliki kemampuan mengakses akal tertinggi atau disebut dengan akal aktif. Kalau Ibnu Sina mengatakan akal suci atau akal Al-Quds. Dengan adanya kekuatan akal inilah Nabi bisa menerima wahyu dari Allah dan kemudian bisa menyampaikannya kepada umat manusia. Menurut Ibnu Sina, Nabi bukanlah sekadar pemikiran, tetapi juga pelaku sejarah peradaban manusia yang di dalamnya melalui perjuangan sebagai seorang manusia. Nabi pun memiliki hukum-hukum tersendiri, maka dari itu antara wahyu kenabian dan religius sosial merupakan bagian yang sangat penting dari status seorang nabi. Kemudian Ibnu Sina menegaskan bahwa asal-usul moral masyarakat didasarkan pada konsepsi seperti sejenis kontrak sosial untuk memfasilitasi kebutuhan yang mendesak dan juga mengontrol akses agresif dari sifat manusia yang cenderung mementingkan dirinya sendiri. Karena tidak semua manusia mampu bersikap adil, sehingga untuk mengatasi kemungkinan konflik yang terjadi di antara masyarakat yang majemuk, yang beragam ini, maka harus ada seorang yang menegakkan hukum moralitas yang mengatur kehidupan manusia. Pada dasarnya, hukum merupakan suatu persiapan yang akan meningkatkan spiritualitas dan kebahagiaan manusia yang sejati. Kemudian filsuf lain seperti Murtado Mutahari mengatakan bahwa tujuan dan misi seorang nabi adalah untuk menuntun dan membawa umat manusia menuju kebahagiaan, keamanan, kebaikan, dan kemakmuran. Maka Nabi diangkat untuk menuntun manusia ke jalan yang benar dan menyelamatkan jiwa mereka sampai bahagia dan bebas. Kemudian Mutahari juga menjelaskan bagaimana menjaga keadilan sosial yang beliau sebut dengan kata lain sebagai memelihara tauhid praktis sosial. Jadi keadilan sosial ini dianggap sebagai manifestasi dari tauhid praktis dalam sosial. Dalam pandangan Mutahari, tujuan tauhid sosial berkaitan dengan kesejahteraan manusia di dunia. Secara kodrat, manusia adalah makhluk sosial, yang berarti bahwa tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Maka Nabi menaruh perhatiannya pada keadilan, kesetaraan, dan menolak penindasan dan diskriminasi. Nilai-nilai sosial seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan demokrasi, juga nilai-nilai seperti kedermawanan, pengampunan, kebajikan, dan sedekah adalah awal dan alat untuk mencapai kesempurnaan manusia. Jadi dari pendapat yang disampaikan oleh para filsuf barusan dapat kita simpulkan mengapa Nabi harus diturunkan ke muka bumi. Yang pertama adalah adanya keterbatasan akal manusia
dalam mencapai tujuan hakikinya sebagai manusia. Karena tidak semua manusia memiliki kadar akal yang sama dalam mencapai tujuan hakikat kemanusiaannya. Memang benar manusia itu mampu mencapai kebenaran dengan akalnya, akan tetapi tidak semua bisa berhasil sampai kepada tahap itu. Nah, seorang nabi dihadirkan di sini agar manusia itu bisa efektif dalam proses penemuan kodrat dirinya dan mencapai keselamatan hidupnya tanpa proses yang sangat panjang jika dibandingkan manusia itu mencarinya sendiri gitu. Jadi yang pertama, manusia itu membutuhkan konfirmasi dari seorang nabi terhadap kebenaran relatif yang ditemukan melalui potensi akal yang dimilikinya. Lalu yang kedua, seorang nabi bertugas untuk menjadi contoh bagi manusia lain yang menunjukkan bahwa nabi itu telah sukses dalam mengaktualkan potensi kemanusiaannya. Dia sebagai uswatun hasanah, dan seorang nabi tentu saja bertugas untuk mentransformasi jiwa manusia, karena manusia dihadirkan di muka bumi adalah untuk membentuk karakter, membentuk akhlak yang mulia. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mengapa nabi harus dari kalangan manusia, bukan dari malaikat? Karena nabi untuk mengajar manusia begitu. Kalau misalnya nabi bukan dari kalangan manusia, misalnya dari malaikat, manusia tidak akan mampu memahami apa yang dibawa oleh malaikat, karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu, kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri manusia, tidak bisa merasakan penderitaan dan perjuangan melawan kemalasan misalnya begitu. Maka dibutuhkanlah seorang nabi yang bisa merasakan lapar dan haus, susahnya melakukan suatu perjuangan. Maka nabi haruslah seorang manusia yang bisa diikuti oleh umat manusia. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa kenabian adalah kisah sukses kemanusiaan. Para nabi adalah manusia-manusia yang telah berhasil mewujudkan potensi-potensi luhur kemanusiaannya yang ditanamkan Tuhan dalam diri manusia. Kehadiran nabi menjadi sesuatu yang niscaya dalam sejarah peradaban manusia, karena mereka membawa inspirasi dan visi agung tentang manusia, alam, dan Tuhan. Nabi adalah manifestasi sempurnanya akal manusia. Itulah kenapa Nabi berkata, Nabi adalah akal zohir dan akal adalah nabi batin. Maksud dari hadis ini adalah bahwa Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah perwujudan atau manifestasi yang sempurna dari akal manusia itu sendiri. Sementara akal merupakan kebenaran universal yang tersimpan dalam seluruh ajaran Nabi. Hal ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah atau tujuan dari syariat, diantaranya adalah hifdzul akal atau menjaga akal. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.